Jadi niat istibahah itu bagi orang yang mempunyai penyakit silsilatul baul atau istihadah. Tapi kalau nggak ada penyakitnya, maka dia mesti wajib niatnya apa? Raf'ul hadas. Nggak boleh istibahah sholat, ya. Nggak boleh niat raf'ul hadas. Memang ada penyakit silsilatul baul dalam keadaan dol gitu, nggak apa-apa, tetap sembahyang terus. Karena itu ada darurat. Darurat itu dia nggak akan bisa kalau memikir kalau dalam keadaan dia menunggu selesai nggak dol gitu, nggak bisa. Memang itu penyakit gitu. Maka diperkenankan oleh Allah Taala dalam keadaan darurat untuk sembahyang dengan apa adanya gitu. Ya, walaupun dalam keadaan pas lagi sembahyang keluar gitu, tanpa disengaja, ditahan nggak bisa gitu. Ya, terus sembahyang sampai sholatnya selesai. Dan sholatnya apa? Niat usolli fardhu dhuhri istibahah salat. Ya, sholli fardhu dhuhri arba'atin sebelum qiblatul Ka'bah fardhu lillahi ta'ala, atau sampai istibahah salat. Atau nggak pakai istibahah salat juga nggak apa-apa. Allah ya'lamu bidzalik, Allah tahu atas itu. Iya. Yang penting wudunya itu paling penting. Wudunya istibahah salat. Ya. Bedanya raf'ul hadas sama istibahah salat. Terus ya. Cuman salatnya mesti, wudunya mesti apa? Dua kali. Masuk waktu baru berwudu. Cebok bersih. Ada dulu orang yang kena istihad, kebanyakan perempuan. Kalau orang yang prostat itu kan jarang. Biasanya orang-orang yang sepuh yang kena prostat. Tapi kalau perempuan istihadah itu biasa. Ya, kelewat. Ya, itu niatnya mesti istibahah. Wala yang bagi an ta'azab niyataka qabla usul wajib. Gak boleh kamu antazab untuk melakukan agar yusib niat, menjalankan niat qabla usul wajib, sebelum membasuhmu, seperti usul nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar. Enggak. Itu lafaz sebelum membasuh muka. Niat ini yang dikatakan wala yasihu wala yang bagi antu'sib niyataka qabla usul wajh. Jangan engkau melakukan niat sebelum membasuh muka. Sebelum membasuh muka boleh niat duluan. Lah, ya. Lafaz boleh. Tapi niat itu waktu membasuh muka. Pure. Nah, itu ada niat sih. Nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar. Pas kena air irtifaq hadas. Tapi kalau belum. Kenapa? Karena yang namanya niat itu dilakukan berbarengan dengan awal pekerjaan. Awal pekerjaannya apa? Membasuh muka. Maka di dalam waktu membasuh muka, ya niat. Waktu takbiratul ihram, kan wajib takbiratul ihram dulu. Tak kalah takbiratul ihram, dia niat salat. Jadi niat itu kapan? Kapan niat? Di awal permulaan pekerjaan. Berbareng dengan awal permulaan pekerjaan. Waktu takbiratul ihram, sholli fardhu dhuhri, itu sebelum disebut lafaz. Hukumnya sunnah. Tapi Allah, lidah kita mengucap Allahu Akbar, hati kita melakukan niat istighfar, menghadirkan lafaznya. Sholli fardhu dhuhri arba'atin Allah. Waktu Allahu Akbar itu berbareng dengan takbir dan niat. Paham ya? Nah, kalau puasa itu asalnya karena ta'atta. Ulama mengatakan memang dia azam. Azam itu pekerjaannya nanti belakangan gitu. Ya, seperti saya mau ke Surabaya besok, itu azam. Kalau niat langsung dengan pekerjaannya. Sedangkan puasa, kan puasanya besok. Kapan mulai puasa?
Min talaqil fajar, mulai dari fajar shadiq, munculnya fajar shadiq. Nah itu sih. Sedangkan alam mula alam kita nggak tahu persis dengan yakin. Nah bagaimana kita mau berbareng niat di situ? Maka ditakhir. Iya, waktu itu minan lail, dari malam hari. Itu kedudukannya azam, bukan niat. Tapi yugimu mabahu niat. Dia menggantikan kedudukan niat. Karena menyatakan yang nggak bisa, gitu. Sesuatu yang nggak bisa dilakukan, waktunya itu nggak kelihatan. Pekerjaan awal pekerjaannya waktunya kapan, gitu ya. Kalau puasa, maka di awal malam. Dia disebut azam, tapi dia yugimu mabahunya, berdiri di dalam posisinya. Nah itu puasa, ya. Karena mereka nggak bisa, ya, mereka. Maka sebelumnya, makanya ada namanya fajar kadib. Untuk antara fajar kadib dan fajar shadiq itu hampir sama, ada tanda putih. Tetapi kalau fajar kadib terus sampai terang, kalau fajar shadiq, kalau fajar kadib ada tanda putih tapi menghilang. Itu fajar kadib, ada tanda putih. Nah, fajar kadib itu disebut waktul imsak, waktu menahan diri. Mulai menahan diri waktu fajar kadib, muncul fajar kadib, baru masuk timbul fajar shadiq. Nah, kita boleh lihat fajar kadib. Nama itu sama berarti dan hadis fadiza Ramadan hadis fadiza. Boleh. Atau minal lail, dari malam hari. Diperkenankan. Yugimu magamulia. Kayak fi'il gini. Kayak isim fa'il, ilmu tata bahasa Arab. Apa sih fa'il itu? Gak apa-apa, menyelesaikan ke kata bahasa Arab. Apa itu fa'il itu? Fa'il itu isim yang dirofa madkur qablahu fi'il. Disebutkan sebelum isim itu ada fi'il. Setiap kata benda sebelumnya ada kata kerja. Setiap apa saja kata bendanya yang sebelum kata benda ini ada kata kerja disebut fa'il. Yeah. Fa'il itu orang yang mengerjakan. Seperti daraba Zaidun Amra. Daraba fi'il, Zaidun isim. Sebelum isim ini ada fi'il, maka dia fa'il. Itu ciri khas gitu. Ada isim yang mana bukan fa'il dia. Bukan orang yang mengerjakan, tetapi orang yang kena kerja. Seperti daraba Zaidun Amra. Telah memukul Zaid Umar. Zaid kan yang memukul, Umar yang kena pukul. Tetapi Zaid ini takut diketahui dibuang. Dorobanya dimajhulkan, maknanya dipukul, bukan telah memukul, dipukul. Duriba Amrun. Kan Amro itu kan jadi maf'ulnya yang kena pukul. Jadi duriba Amrun. Dipukul Umar. Siapa yang mukul? Dihajar, takut diketahui, nggak dikasih tahu gitu. Zaidun tapi nggak dikasih tahu, buang Zaidnya. Yang dipukul Umar yang kena pukul. Setiap yang kerja, setiap kata kerjaan, kata benda, Amrun kan kata benda juga. Tetapi duduk di kursinya fa'il. Ini maf'ul, ini fa'il, ini fi'il gitu. Fi'il, fa'il, maf'ul. Fa'ilnya dibuang, maf'ulnya ditaruh di kursi fa'il. Hukumnya hukum fa'il, walaupun maknanya makna maf'ul, kena kerja. Itu contoh dalam tata bahasa Arab. Juga saya contohkan secara masalah membawa surah supaya mendekati dalam masalah. Bagaimana pemahaman dekat masalah. Presiden dan wakil presiden. Presidennya pergi kunjungan ke negara orang. Wakil presiden yang nanganin di dalam negeri. Apapun yang kejadian, baik orang asing atau dalam negeri, menteri-menterinya mesti tunduk dengan wakil kan. Pergi presiden. Ternyata wakil presiden sakit tiba-tiba. Wakil presiden
Sampai tiba-tiba masuk ISISU. Yang menggantikan jabatannya siapa? Menteri Dalam Negeri. Kenapa? Karena dia masalahnya masalah baik tentang masalah dalam negeri. Maka semua menteri tunduk dengan Menteri Dalam Negeri. Dan hukumnya Menteri Dalam Negeri apa? Hukumnya presiden. Apa yang dikatakan mesti semuanya ikut kepada Menteri Dalam Negeri. Kenapa? Karena kursi presiden yang ada kepemimpinan nggak ada orang ini wakilnya masuk rumah sakit dan yang naik duduk di kursi presiden menteri dan hukumnya hukum presiden. Juga begitu maf'ul duduk di kursi fa'il hukumnya hukum fa'il. Juga begitu ia puasa di bulan Ramadan karena dia tak mampu untuk duduknya, nggak ada manik, ada larangan, nggak bisa. Waktu pertama kali pekerjaan nggak bisa dilakoni, maka dia sebagai azam. Maksud yang mana pekerjaannya entar, tapi hukumnya seperti hukum niat. Kenapa? Duduk di kursi ini, paham? Paham ya? Apa ya? Nanya, lebih senang saya kalau ditanya gitu ya. Jadi kita jelaskan sedetil mungkin agar paham gitu. Kenapa begini, kenapa nggak begini, kok nggak sama gitu antara sholat dan puasa. Jadi kita secara detail sampai paham bisa diterima ya secara akal dan hukum. Itu putusan hukum kan bisa saya. Cuma saya hukum itu saya mencari pendekatan supaya paham oleh yang hadir ya. Terusin ya. Summa yaghsil yadak asasa qabla an tadkhul al-ina wa qul Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika min as-summa wal halaka. Summa al-murafun hadas atau istibahah di salat. Dipahamin ya? Masalah raful hadas dan istibahah di salat, diperkenankan sembahyang dan mengangkat hadas. Ini yang diperkenankan sembahyang adalah orang yang nggak bisa mengangkat hadas karena ada mani, ada larangan, nggak bisa terangkat hadas karena dia dalam keadaan muhdis tiap-tiap waktunya nggak terangkat hadasnya. Maka niatnya istibahah di salat. Wala yanbaghi an tu'zima niyataka qabla husul wajh. Jangan kamu melakukan niat sebelum kamu membasuh air itu di mukamu. Kalau sebelum, maknanya azam bukan niat, kasar. Dan hukumnya sunnah. Yang wajib ialah yang berbareng dengan pekerjaan yaitu di wajah. Wala yasiru wudu'aka, maka tidak sah di wudu'mu. Hati pelan-pelan kalau wudu. Gimana kalau biasanya kita wudu? Wah, ini salah kayaknya. Sekarang dirapikan sedikit ya. Summa khud ghurfatan bi fika wa madmadah biha thalatha. Kemudian setelah engkau memasukkan tanganmu sebelum membasuh muka dan niat ya, sebelum niat untuk wudu itu ambil wudu air 3 kali ambil 3 kali apa namanya? Apa ini? Raupan gitu ya, air gitu, nadangin 3 kali itu. Ambil air, minum, kumurin, masukin di hidung sisanya. Atau sedot dikit, harus keluarin. Buah. Ambil 1 huruf lagi, 1 canting dengan tangan, ambil masukin mulut, masukin hidung sisanya. Wah, sampai 3 kali itu sunnah wudu, sunnah. Summa khud ghurfatan bi fika wa tamadmadaha wa baligh fi ridha'il ma'i ila ulsam ila an takuna sha'iman tarfa. Dan jangan sampai masuk ini, kalau dengan di tengah mulut itu. Kalau lewat dari situ kalau kita puasa Pak, jangan sampai masuk sampai dalam mulut aja gitu. Umur sunnah ini tetap cuma jangan sampai masuk. Kalau seumpama itu takut
nanti minum, usai tinggalin sunnah, jangan sampai membatalkan yang wajib. Tapi kalau bisa, mungkin nggak bisa, pasti bisa. Ya, asal ngerti ya, mana mulut, mana tenggorokan gitu. Ya, ada orang pura-pura ngamalin sunnah, memang nggak takut ke Tuhan, puasaan, mana dari bunga kuatnya haus. Wah, pikirannya bener nih, butuhnya ngamalin sunnah. Katanya di kumur-kumur ditelan namanya. Pasar bandel. Asik kecil ya, nipu orang tua ya. Ada caranya, satu muraf itu masukin mulut, sisanya ada enggak? 3 kali matmadah, 3 kali ambil air untuk masukin ke hidung. Tapi hati-hati kalau bulan puasa, kalau masukin ke hidung, masuk ke dalam, asal masuk aja air ke dalam, bersihin gitu kotoran hidung gitu ya. Asal jangan masuk ke dalam, ambil asal di sini aja nggak apa-apa ya. Yuhsun sunnah dapat. Kalau ya puasa ya, yang dihati-hatiin puasa, cari wujudnya orang berpuasa gitu ya. Supaya ada, jangan sampai membatalkan yang wajib ya. Wa baligh fi radd al-ma' ila al-ghulsan, dan sampaikan sampaikan, kembalikan firat dalam, sampaikan di dalam kembalikan air sambil ghulsan. Ghulsan itu kelenengan. La antakuna shaim fatarfa gitu ya. Jangan antakuna, karena kamu menjadi orang yang berpuasa, fatarfa. Wa qul Allahumma a'inni 'ala tilawati kitabaka wa qasratul dzikr. Tak kalah kumur-kumur ada doanya itu. Allahumma, ya Allah, a'inni 'ala tilawatika ya. Allahumma a'inni 'ala tilawatika kitabaka ya, ingatkan selalu dalam baca kitab Al-Qur'an gitu ya. Wa qasratul dzikr laka, dan selalu ingat kepadamu gitu, berpikir kepadamu, banyak pikir, banyak ingat kepadamu. Wasabbitni bil qaul, tetapkan aku dengan perkataan sabitan fil hayatid dunya wal akhirah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Suma khudhul fadli anfaka, kemudian ambil lagi satu kurang untukmu, mulutmu gitu ya. Hidung anfaka ya, bukan mulut fam. Hidung. Jadi habis kumur-kumur doanya lain, masukin hidung doanya lah. Nah, itu dipakai. Ya. Belum kan? Belum. Ya. Terus ya. Ya. Wastansyak bihadza rasa, dan masuk, dan apa masuk ke hidung 3 kali air. Ada satu huruf gabung antara hidung sama mulut, ada yang masing-masing 3 kali. Habis itu umur 3 kali, masukin hidung 3 kali. Wastansar ma fil anf min rutubah, dan istinsarkan, bikin kita punya hidup dalam keadaan rasa yang nggak suami. Iya, rasa. Ma fi anf min rutubah. Wa qul fil istinsar, dan bacalah dalam kamu memasukkan air biar bahasa ini. Baca apa? Allahumma arihni, ya Allah, berilah aku apa penciuman rihatul jinan atau rihatul jannah, yaitu baunya surga. Wa anta anni radin, dan engkau terhadapku ridho ya. Wa fil istinsar Allahumma inni a'udzubika min rawahin nar, dan dalam keadaan masukin itu, ya Allah aku berlindung daripada rawahin nar, bau-baunya neraka ya. Wa su'udzar, dan jeleknya rume. Suma hurfat di wajhika, kemudian ambil satu huruf taruh di muka, niat pas taruh muka ya, niat apa? Raful hadas. Adapun sebelumnya waktu nyuci niat ilbas sunnah, mengamalkan sunnah. Waktu mencuci, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu apa? Ilbas sunnatul wudu. Ya Allah, saya berniat memakai sunnah-sunnah wudu.
niatnya. Tapi waktu membasuh muka, niat raful hadas. Ya. Jadi segalanya itu kalau diniatin dapat ibadah. Tapi kalau nggak diniatin nanti hanya tandif. Apa tandif? Hanya pembersih gitu. Supaya hidungnya bersih, mulutnya bersih gitu ya. Tapi kalau dengan niat menjadi ibadah. Ya, niat ilbas sunnah, mengamalkan sunnah. Allahumma inni a'udzubika min rawahin nar wa su'il dar. Summa khudh ghurfatan li wajhika faghsil biha mubtadan tastatihul jabha ila muntaha ma yuqbal min ad-dakar fi dul. Dan basuh mukamu dari mulai nih jidat tumbuhnya rambut. Ya, tumbuhnya rambut nih mesti kena air semua. Ya, sampai cuping kecil nih, kenain air sampai akhir dagu, bukan di sini, tapi akhir dagu. Kalau kita nongan ada bekas lepitan dagu, itu namanya akhir dagu kita. Ini mesti kena air, garis sininya, kena sininya doang, garis begini. Enggak, akhir dagu kenain. Ini dagunya akhir kenain air. Itu waqsan, mesti kena air. Kadang-kadang kalau gak diperhatikan asal membasuh muka, manesi watesan terakhir dibasuh muka, mulai tumbuh rambut sampai akhir dagu. Jadi ini dagu ini mesti kena, bawahnya ini mesti kena air, jangan segini doang. Kan kadang-kadang coba kalau nggak ada nikoti gitu ya, kadang-kadang sininya tok kelihatan basah, sininya air dagunya nggak kena, kayak di kalau hadas nggak sah, karena itu wajib dibasuh, nggak sah ya. Tapi kalau udah ini masih ada hadas, ya belum kebasuh gitu, kita basuh tangan, ya tangan kita nggak sah karena diwajibkan tapi habis ini selesai terangkat semua hadasnya baru dihitung tangan. Walaupun kita melakukan tangan, kepala, kaki, tapi kalau yang mukanya belum sempurna terangkat hadasnya, itu semua nggak dihitung, ya kan? Itu berarti apa? Baru cuma dibasuh muka doang. Tetapi kenyataannya dia sudah basah semua gitu. Ya, tangan udah dibasuh, kepala udah dibasuh, kaki udah dibasuh. Dalam hakikat ya yang dimau syariat nggak dilaksanakan, nggak diperhatiin. Lalu gimana itu sembahyangnya? Kalau wudunya nggak sah, sembahyangnya itu nggak sah, ya kan? Sembahyangnya itu nggak sah. Maka itu perlu kita, bukan hanya kita sudah belajar wudu dari kecil, tapi juga kita mendalami masalah-masalah wudu di waktu besar, agar kita benar-benar talbis memakai wudu itu dengan baik yang dimaui oleh syariat Islam. Jangan maunya kita menurut syariat Islam itu bagaimana ya cara wudu yang benar gitu ya. Itu paling penting. Dan kita nggak dapat kalau kita nggak duduk sama guru belajar di mana sama guru, mau di masjid atau di majelis taklim, nggak akan dapat. Coba kalau kita asal kita memang kita dari kecil diajarin wudu, cari-cari wudu, basuh muka, tangan, kepala, kaki, udah kuping. Iya, yang kita tahu itu yang diajarin orang tua, kuping kan sunnah, ya kan? Kan sedangkan sunnah banyak, cukup kan gitu. Ya banyak sunnah-sunnah yang daripada wudu. Cuman dalam berwudu dari kecil kita udah diajarin. Cuman hanya batasan, kadang-kadang kita nggak tahu batasan-batasan wudu yang mana mesti wajib dibasuh. Apapun yang namanya bulu rambut yang tumbuh di muka wajib dibasuh, kecuali jenggot. Mana itu jenggot? Apa namanya jenggot? Di bulu ada tisruna isman, ada 20 bulu yang tumbuh di rambut, yang di jabha. Ada nggak? Yang punya di jabhanya, di jidatnya ada bulu, ada nggak? Ada. Yeah. Nah itu wajib dibasuh, dohir dan batin, masuk ke dalam.
Apa ini? Kedua alif, alis gitu. 3 tuh berarti. Yang hak, alis. Ada berapa ini? Ada 2, berarti 3 tuh bulu. Ini alis nih, dalam airnya mesti kena ke kulitnya. Wajib masukin air. Jangan asal naruh muka doang. Alis dalamnya ini kering gitu. Karena tebelnya kadang-kadang alis, air nggak masuk ke dalam. Maka mesti diperhatikan, ya. Maka mesti diperhatikan. Yang dari kemudian, ya, hajban. Apa ini? Bukan kelopak mata. Bulu mata. Ini alis. Ini bulu mata. Ada berapa itu bulu mata? 4. Atas bawah. Atas bawah. Itu mesti kena air. Watasan dia punya yang tumbuh alis itu ke kulitnya itu mesti kena air. Matanya enggak, tapi bulunya itu yang tumbuh itu masuk ke basuh, itu mesti ke basuh. Bulunya dan kulitnya. Khaddan, bulu yang tumbuh di pipi. Yusammal khaddan karena nama tempatnya pipi. Ini bulu, kalau kadang-kadang orang yang punya, orang Arab gitu ya, banyak kan orang Arab ya. Walaupun bukan orang Arab juga, kadang-kadang ada yang punya bulu yang lebat di mukanya. Bulu lebat. Itu bulunya dan kulitnya wajib dibasuh. Mesti kena air. Dirasain aja. Kalau merasa kering, ya mesti. Ya kayak gitu karena mesti dibasuh. Kemudian apa? Aridan. Ini cambang. Ini cambang. Di bawah cambang yang kan ada lagi namanya aridan cambang. Ini mesti kan dengan orang Arab ini bol sampai pipi gitu kan? Bol. Itu mesti masuk air. Ya, mesti masuk air. Ya. Syurba dia. Mesti masuk air. Kemudian ini apa bulu yang di pinggiran sini. Sibalan. Ini mesti kebasuh dan masuk air ke dalamnya. Ya. Wajib dibasuh sebab sampai kulitnya mesti kering. Ya. Terus ini apa bulu apa ini? Tahtal apa? Tahtal sabadai di bawah bibir. Ini mesti air mesti masuk ke dalam. Hanya satu yang sunnah dibasuh. Sunnah dimasukin ke kulitnya itu sunnah. Apa? Jenggot yang tebal ya. Jenggot yang apa? Yang tebal. Yang dinamakan jenggot itu yang tumbuh di dagu. Yang bulu kemari semuanya itu bukan jenggot. Ini kemari ini bukan jenggot ini. Aridan namanya apa? Aridan cabang. Wajib dibasuh zahir dan batin masuk kena air. Yang ini tebal disunnahkan saja memasukkan air ke dalam kalau tebal. Apa sih watasan dinamakan ini tebal dan tipis kan? Apa watasannya? Kalau kita sedang dialog dengan dia, sedang ngobrol hadap-hadapan sama dia, la yura basyaratuha, gak kelihatan kulitnya, hanya ketutup bulu, kulitnya gak kelihatan kulit dalamnya, maka itu disebut tebal. Tapi kalau masih ada bulunya itu kelihatan warna kulitnya, maka itu disebut tipis. Nah kalau tipis wajib dimasukkan air. Tapi kalau tebal nggak sunnah masuk air, disebut yukhallil, hanya disunnahkan menyelah-nyelahin saja, sunnah hukumnya kalau tebal. Tapi kalau tipis enggak. Itu buat laki, buat apa? Laki, jenggot buat laki.
Kalau perempuan berjenggot, ada nggak perempuan? Ada. Mau tipis, mau tebal, wajib dimasukkan air. Kenapa? Nadir, jarang perempuan berjenggot. Karena jarang, hukum mewajibkan. Karena banyak susah kalau memasukkan air, maka takhfifan dalam agama dimudahkan. Oke, baik. Bisa. Makruh ya, hukumnya air wudhu yang di muka keringin. Kenapa? Ada sebab dong. Setiap hukum itu ada haram, makruh, ada sebabnya gitu. Setiap tetesan air yang jatuh dari muka kita diampuni dosa-dosa kecil kita dalam berwudu. Ya. Maka makruh, biarin dinetes, gitu, ya, biarin dinetes. Hanya makruh, jangan dikeringin. Kecuali, katanya ulama, kecuali di mana siddatul buruk sangat-sangat dingin. Kayak orang di Eropa gitu ya, air gitu, butuh pakai air hangat karena musim salju, air hangat. Ya, kalau didiemin, pakai ini air yang nempel di perut kita, tambah dingin, gak kuat. Boleh, karena sebab dingin. Zalal makruh, itu makruh hilang karena ada sebab gitu, membuat mudarat. Udah sampai situ ya, karena bisa aja. Kalau kita terusin, kasihan yang orang mau tepat waktu, padahal orang yang ngaji ya lebih afdal daripada yang sunnahnya. Ya, kalau orang ngaji kan tepat waktu, hukumnya apa? Sunnah. Kalau orang sembahyang tepat waktu, hukumnya apa? Sunnah. Bukan wajib, siapa bilang wajib? Gak ada yang mewajibkan. Kalau itu wajib, itu tinggalin tepat waktu, telat, haram, dosa. Enggak. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu fadilah, ada waktu apa? Ikhtiar, ada waktu makruh. Bila ikhtiar ada waktu, bil ikhtiar ada waktu haram. Itu dibagi dalam masa waktu itu dibagi. Ya, waktu fadilah makan, wudu, kemudian salat. Ya, itu hukumnya sunnah. As-salatu 'alal waqtiha hukumnya sunnah. Kalau nanti kita ya, yang mana diwajibkan oleh syariat melakukan seperti wajib sembahyang, ilmunya wajib. Mana didahulukan wajib sama sunnah? Sebetulnya kita orang-orang ahli sunnah, maka bukan berarti nggak mau tepat waktu, bukan. Karena belum habis masalah yang kita bahas, kadang-kadang memundur gitu, memundur waktu, maka nggak tepat waktu. Katanya mereka nggak tepat waktu. Padahal bahkan kalau untuk isya, takhirul isya, diakhirkan agak lambat, agak digelapin untuk waktu isya. Itu sunnahnya malahan. Bukan kalau sholat selain isya tepat waktu, ada makan, ya butuh, kemudian sembahyang, itu waktu fadilah. Tapi isya enggak kita akhirkan. Bahkan di dalam kitab Safinah, hatal ghurub sabaqatul abyad wal asfar, sehingga hilang warna kuning dan putih. Biasanya kalau ghurub masuk waktu isya itu ghurub warna putih. Jadi kalau udah gelap tapi ada putih gitu. Itu waktu isya. Udah hilang benar-benar gelap, maka itu disunnahkan takhir isya. Takhir itu sunnahnya. Ya, cuma kadang-kadang kan orang nggak ngerti, kan bingung saya kalau kadang-kadang kita masih ngaji di demo gitu ya. Masih ngaji ini Habib nih kelamaan, saya mau sembahyang tepat waktu. Ya Allah, senang dengarnya orang sembahyang tepat waktu. Tapi karena mungkin
kurang mengerti gitu. Yang mana sunnahnya tak kala waktu isya, dan mana di waktu-waktu yang lain sunnahnya disebut waktu fadilah, atau mana yang didahulukan, ini sesuatu yang wajib dan sesuatu yang sunnah gitu ya. Yang mudah-mudahan ya kita sih pengen gitu tepat waktu. Kadang-kadang pengajian kita terus agak lambat karena belum selesai gitu ya. Mohon dipahami dan dimengerti. Minta maaf ya sekali lagi kalau mengganggu, ingin sholat jamaahnya, tetap kita berjamaah ya sholat isanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah.